let's talk and move on! Break! Packages in the house! Halo semuanya, saya Chandra. Jika sebelumnya saya selalu merangkum alur cerita film perang militer, namun kali ini saya akan merangkum alur cerita film bergenre action yang berjudul The Big Keeper yang dirilis pada tahun 2024. Film asal Amerika Serikat ini mengisahkan tentang seorang mantan personil dari organisasi rahasia yang menuntut balas dendam atas kematian kerabatnya karena ulah dari kejahatan cybercrime. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus intro dulu. Di awal film kita berkenalan dengan seorang peternak lebah madu bernama Adam Clay. Ia tinggal di salah satu desa yang tempatnya sangat nyaman dan aman baginya untuk membuka usaha lebah madunya. Di sana Adam bertetangga dengan Nyonya Parker, orang yang selalu baik dengan Adam dan banyak membantu Adam selama tinggal di sana. Di hari itu Adam mengucapkan banyak terima kasih ke Nyonya Parker karena telah menyewakan gudang miliknya untuk digunakan Adam berusaha ternak lebah madu. Just wanted to thank you. Come back at supper time, let me feed you. Kembali ke rumah, Nyonya Parker lalu membuka laptopnya untuk mengerjakan suatu tugas. Namun tiba-tiba laptopnya mengalami masalah dan muncul iklan pesan peringatan jika harddisk laptopnya terinfeksi virus. Dan solusinya Nyonya Parker diharuskan segera menghubungi nomor telepon yang tertera di peringatan jika tidak ingin data-data penting di harddisknya hilang. Nyonya Parker yang gaptek, ia tidak tahu jika itu adalah sebuah scam atau tipuan tindak kejahatan phishing yang dapat mencuri data penting milik korban. Ia lalu menghubungi telepon tersebut yang langsung tersambung ke seorang manajer bernama Garnet, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang penipuan kejahatan phishing. Hello, I just got a message saying that there's a problem with my computer. Nyonya Parker adalah korban yang kesekian. Garnet dengan sangat mudah mengelabui Nyonya Parker sehingga semua uang tabungan milik Nyonya Parker dan uang tabungan amal yang dikelola Nyonya Parker di akun rekeningnya yang total jumlahnya kurang lebih dari $2 juta digasak habis oleh Garnet CS. Friend.net. That is what I am talking about! Come on! What did I do? Di saat kejadian, Adam sibuk memanen hasil ternak lebah madunya. Nah, pada malam harinya, Adam yang telah selesai mengolah hasil madunya bermaksud untuk memberikan sedikit hasil panen madunya ke Nyonya Parker. Ia lalu menyiapkan satu toples madu untuk diberikan ke Nyonya Parker, kemudian lalu pergi ke rumah Nyonya Parker. Sesampainya di sana, ia melihat Nyonya Parker telah tewas bunuh diri dengan menggunakan pistol. Tak lama kemudian, Verona datang dan langsung menangkap Adam. Verona sendiri adalah anak dari Nyonya Parker dan juga seorang anggota FBI. Singkatnya, berdasarkan hasil penyelidikan, Adam terbukti tidak bersalah. Ia pun langsung segera dilepaskan. Verona yang masih tidak percaya dengan semua yang telah terjadi, ia pun kembali masuk ke dalam rumah ibunya dan memeriksa laptop ibunya. Di sana Verona melihat semua uang tabungan di akun rekening milik ibunya ludas alias nol. Setelah itu, Verona pun lalu menemui Adam untuk meminta maaf karena telah menuduhnya sebagai pembunuh ibunya. Verona lalu bercerita bahwa ibunya tewas bunuh diri karena ulah dari kejahatan cybercrime atau tepatnya tindakan kejahatan phishing. Itu berdasarkan temuannya di laptop milik ibunya. Pelakunya adalah sindikat kriminal dunia maya yang sangat sulit untuk dilacak. Para korbannya mayoritas lansia yang banyak memiliki tabungan di akun rekening banknya. Selama 2 tahun ini, FBI masih terus melacak siapa dalang utama dari pelaku tersebut. I need to take care of the hive. Hive is more important.
Keesokan harinya, Adam kembali ke sarang lebah miliknya. Namun kali ini bukan untuk mengurus lebah madunya, tapi untuk mengambil sebuah telepon khusus yang ia simpan tersembunyi di salah satu kotak sarang lebah. Kemudian ia lalu menghubungi Departemen Khusus Keamanan untuk meminta bantuan mencari alamat dan nama pelaku yang sudah membuat Nyonya Parker tewas bunuh diri. Dari sini baru kita ketahui ternyata Adam Clay adalah seorang pensiunan agen rahasia dari salah satu divisi dinas rahasia milik pemerintah. Tak ingin membuang-buang waktu, Adam lalu pergi ke sebuah alamat yang dimaksud sambil membawa 2 buah jerigen berisi minyak bensin. Adam sempat dihadang oleh 2 orang petugas keamanan di sana, namun ini yang terjadi. Setelah menghajar 2 orang petugas keamanan di luar, Adam lalu masuk ke dalam dan memberikan peringatan ke semua karyawan di sana agar segera pergi dari sana karena gedung tersebut akan ia bakar. Namun peringatan dari Adam tak diindahkan sehingga Adam terpaksa menghajar salah satu karyawan dan menyiramkan semua komputer di sana dengan minyak bensin yang ia bawa tadi. Lalu kemudian Garnet pun tiba dengan membawa beberapa pengawal untuk menghentikan Adam. Hal ini pun membuat Adam lebih brutal lagi dalam aksinya sekaligus meledakkan gedung tersebut sampai rata. Melihat gedungnya hancur, Garnet lalu menghubungi bos besarnya yang bernama Derek untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Derek adalah pemilik dari perusahaan bisnis haram dunia maya dan diketahui juga ia adalah anak orang paling kaya di Amerika. Derek sangat terkejut mendengar salah satu tempat usahanya hancur. Kemudian ia lalu menemui Wallace, orang kepercayaannya dan salah satu orang paling penting di pemerintahan. Derek meminta Wallace agar mencari nama dan alamat orang yang telah menghancurkan tempat usahanya. Namun Wallace tidak mau membantu karena Derek selama ini selalu membuat masalah dan sering merepotkannya. Derek kemudian lalu menghubungi Garnet lagi dan menyuruh Garnet untuk mencari dan melacak di mana keberadaan orang yang telah berani meledakkan tempat bisnisnya. Singkat ceritanya, Garnet pun menemui tempat tinggal Adam. Ia yang pergi dengan membawa 3 orang tukang pukul lalu membuntuti Adam dari belakang saat Adam akan kembali ke gudangnya. Tapi sebelum itu Garnet memerintahkan tukang pukulnya untuk menghancurkan sarang lebah milik Adam. Setibanya di gudang, lagi-lagi Garnet dan tukang pukulnya melakukan hal yang sangat fatal, di mana mereka berani-beraninya menghancurkan tempat usaha milik Adam Clay. Hal ini pun membuat Garnet CS harus membayarnya dengan nyawa. Garnet yang menyadari semua tukang pukulnya telah mati, ia pun menyesal dan ketakutan saat berhadapan dengan seorang Adam. Atas perbuatannya, Adam memotong jari kanan Garnet dan sengaja membiarkannya hidup sebagai pesan untuk Derek. Garnet yang masih hidup pun lalu dibawa Adam ke sebuah jembatan. Sebelum dikirim ke alam lain, Garnet diberi kesempatan untuk menghubungi bos besarnya yaitu Derek. Namun setelah itu Adam menghajarnya dan mengikat Garnet di mobil, yang mana suara jeritan Garnet terdengar langsung oleh Derek melalui handphonenya. Sementara itu di tempat lain, Verona dan rekannya sedang menyelidiki kasus hancurnya gedung milik Derek. Tak lama kemudian ia diberitahu jika gedung milik ibunya baru saja terbakar. Dan di sana petugas menemukan 3 orang korban yang diketahui anak buah Derek.
Verona dan rekannya menduga ini pasti perbuatan Adam Clay, si peternak lebah madu. Verona yakin Adam melakukan ini semua karena ingin balas dendam atas kematian Nyonya Parker. Kembali ke Derek, ia yang merasa ketakutan lalu meminta bantuan ke Wallace untuk mencari tahu siapa si peternak lebah madu yang telah berani membunuh beberapa orangnya dan mengobrak-abrik kerajaan bisnis haramnya selama ini. Wallace yang ternyata mantan pensiunan direktur utama CIA lalu menghubungi rekannya yang ada di CIA untuk mencari tahu tentang Adam Clay. Hingga akhirnya terkuaklah jika dulunya pemerintahan Amerika Serikat pernah memiliki program khusus yang diberi nama The Beekeeper. Program ini dibentuk untuk menjalankan sebuah misi rahasia dan berbahaya. Orang-orang yang direkrut untuk masuk ke dalam program The Beekeeper pun bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah agen rahasia yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari prajurit biasa. Dan Adam Clay adalah salah satu mantan agen rahasia dari program The Beekeeper yang sangat terkenal dan sangat mematikan. Kemampuan Adam Clay sudah tidak diragukan lagi. Dalam operasinya ia tak pernah gagal dan selalu menghabisi lawan-lawannya tanpa ampun. Mendengar fakta mengerikan tentang Adam Clay, ibu Derek pun marah ke Wallace karena tidak mampu menjaga anaknya dari ancaman bahaya. Wallace yang tidak ingin jabatannya saat ini hilang begitu saja, ia pun kembali menghubungi rekannya untuk mengirim agen rahasia The Beekeeper lainnya untuk membunuh Adam Clay. Pada malam harinya, Adam yang sedang berada di pom bensin tiba-tiba diserang oleh seorang agen rahasia The Beekeeper. Berhasil membunuh agen rahasia tersebut, Adam lalu memotong jarinya untuk digunakan sebagai fingerprint agar bisa masuk ke dalam tempat rahasianya. Mengetahui seorang agen rahasianya tewas, pemimpin CIA ini pun memberitahu Wallace jika misinya gagal dan mengatakan untuk tidak akan ikut campur lebih dalam lagi mengenai kasus ini. Mau tak mau, Wallace pun harus bekerja sendirian mengurus masalah Derek. Tak kehabisan akal, Wallace pun mengumpulkan para agen terbaik yang pernah bekerja dengannya dulu untuk menghabisi nyawa Adam Clay. Kembali ke Verona, ia dan rekannya kembali dikejutkan dengan laporan adanya penemuan mayat di sungai. Diketahui mayat tersebut adalah Garnet, anak buah Derek. Lalu kemudian keduanya pun diberitahu lagi jika ada kebakaran semalam di pom bensin. Setelah mengecek dan memeriksa keadaan lokasi kejadian, Verona dan rekannya semakin yakin bahwa ini semua ulah dari Adam Clay. Maka dari itu, untuk selanjutnya mereka akan berfokus menyelidiki Adam Clay guna mencari tahu siapa target selanjutnya yang akan Adam Clay incar. Selain itu juga untuk menemukan dalang utama dari pelaku kejahatan phishing yang selama ini mereka selidiki. Di tempat lain, Adam Clay berhasil masuk ke sebuah bangunan tua milik seorang agen The Beekeeper yang ia bunuh di pom bensin tadi. Di sana ia mencari data tentang kepemilikan bisnis penipuan dunia maya, mulai dari nama hingga alamat tempat perusahaan tersebut beroperasi. Setelah itu ia pun mulai melakukan rencana rahasianya. Beralih ke kantor FBI, Verona dan rekannya melaporkan hasil penyelidikan mereka beberapa hari terakhir ini ke Wakil Direktur FBI. Verona menjelaskan nama Adam Clay masuk dalam daftar penyelidikan mereka karena dari 3 TKP dipastikan Adam Clay lah yang telah membunuh orang-orang yang ada kaitannya dengan kejahatan penipuan dunia maya. Bahkan Verona juga memastikan Adam Clay akan pergi ke Nine Star United, sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat pusat bisnis penipuan dunia maya atau kejahatan phishing. Mendengar hal tersebut, Wakil Direktur FBI akan mengirim tim pasukan khusus untuk melakukan pengamanan di sana.
Setibanya tim di sana, mereka dicegat oleh anak buah Wallace yang mengaku sebagai tim keamanan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi untuk melakukan pengamanan di gedung Nine Star United. You're not welcome here. Get the fuck out. Dari dalam gedung, seorang manajer terlihat memberikan semangat motivasi ke karyawannya agar lebih banyak lagi mendapatkan korban dengan jumlah dolar yang banyak. Dan setelah itu anak buah Wallace menerobos masuk ke dalam, lalu meminta manajer serta seluruh karyawannya agar segera pulang sebelum nyawa mereka melayang di tangan si tukang peternak lebah. Namun peringatan itu tidak digubris oleh sang manajer, hingga akhirnya hal ini pun diadukan ke Derek. Tapi Derek malah tak mendukung apa yang dilakukan oleh anak buah Wallace. Derek meminta agar semua anak buah Wallace cukup menjaga keamanannya saja, jangan mengusik bisnisnya. Set up a perimeter outside. Let's go. Move. Sementara itu di luar, Adam Clay tiba-tiba muncul di tengah-tengah pasukan FBI dan langsung menghajar mereka semua. Belum cukup aku hantam di luar, kini Adam Clay masuk ke dalam untuk menghabisi musuh-musuhnya. Di luar gedung, Verona dan pasukan FBI lainnya berdatangan untuk mengepung tempat tersebut dan berusaha menghentikan Adam Clay. Come on, guys, you got it. Please don't kill me. Adam Clay yang belum mengetahui bos utama dari bisnis penipuan dunia maya ini, ia pun lalu menginterogasi sang manajer agar memberitahu siapa nama atasannya dan meminta saat ini ia berada di mana. Touch you, then kill you. No, please, stop. I will. Tak tahan dengan siksaan, akhirnya manajer itu pun memberitahu semua tentang Derek, yang ternyata Derek adalah anak seorang presiden Amerika, yang mana ibunya baru saja dilantik menjadi presiden tahun ini. Maka dari itu selama ini Derek tak bisa tersentuh hukum. Tak lama kemudian Verona datang dari arah belakang, yang membuat Adam Clay segera lari dari sana. Everybody out! Tak berhasil menangkap Adam Clay, Verona lalu memeriksa tempat kejadian. Dan betapa terkejutnya dia melihat foto manajer bersama dengan ibu presiden Amerika dan Derek ada di sana. With all of them. I'm at the beach house. You're welcome to join if you behave. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Verona mendapatkan beberapa fakta tentang bisnis yang dijalankan oleh Derek. Perusahaan yang digunakan oleh Derek untuk melakukan bisnis haramnya adalah milik dari ibu presiden atau ibunya. Seluruh pendapatan perusahaannya sempat digunakan untuk modal kampanye oleh ibu presiden. Sehingga dengan kata lain, orang nomor satu di Amerika ini menggunakan perusahaannya untuk membobol uang rakyat. Dan Derek, si anak ingusan, ditunjuk untuk menggerakkan roda pemasukan keuangan perusahaan. Karena ini menyangkut kenegaraan, wakil direktur FBI meminta agar Verona dan rekannya untuk tutup mulut dan fokus saja dengan pekerjaannya sampai ia mendapatkan arahan lebih lanjut dari Jaksa Agung dan Direktur Utama FBI. Good luck. Beralih ke kediaman ibu presiden, terlihat beberapa pasukan khusus sengaja dikerahkan untuk mengamankan jalannya acara di kediaman ibu presiden. Selain itu juga untuk melindungi Derek dari ancaman Adam Clay. Bahkan agen Verona dan rekannya pun ditugaskan khusus ke sana untuk membantu pengamanan. Wallace juga tak tinggal diam, ia menyewa tentara bayaran yang dipimpin oleh Lazarus untuk membunuh Adam Clay jika berani masuk ke dalam.
Dari sisi lain, ternyata Adam Clay melewati gorong-gorong sebagai jalan utamanya, lalu menaiki salah satu kendaraan petugas di sana agar bisa menyelinap masuk sampai ke tempat persembunyian Derek. Di dalam ruangan khusus, ternyata Wakil Direktur FBI bertemu dengan Ibu Presiden dan Derek untuk menanyakan keterkaitan perusahaan Ibu Presiden dalam bisnis penipuan dunia maya selama ini. Ternyata terungkap Ibu Presiden tak mengetahui jika anaknya si Derek telah menyalahgunakan perusahaan yang ia diri untuk bisnis ilegal. Derek pun tak mau mengakui jika ialah dalang dari utama kasus kejahatan phishing selama ini. Break! Packages in the house. Assault team, saddle up! Let's move, boys. Come on, move on. OG, come on! Move! Sementara itu, di luar, Adam Clay ketahuan oleh pasukan keamanan. Ia pun lalu ditodong dengan senjata oleh Lazarus dan yang lainnya. Ternyata ini semua hanyalah jebakan dari Adam Clay. Kembali ke dalam, Derek dengan sengaja menembak mati Wakil Direktur FBI karena tak ingin ditangkap. Sedangkan Adam Clay perlahan tapi pasti ia menghajar semua pasukan keamanan yang ada di sana. Mulai dari tentara bayaran, pasukan FBI, tim SWAT, Secret Service kepresidenan hingga ditutup dengan baku hantam antara Lazarus dan si peternak lebah madu yang mematikan. It's gone far enough. You proved your point. Now have a seat. Drop it! Derek yang terkepung malah menyandra ibunya sendiri. Tapi karena Adam Clay pensiunan agen berkemampuan tinggi dapat dengan mudah membunuh Derek. Verona yang sadar apa yang telah dilakukan Adam Clay sudah benar, ia pun membiarkan Adam Clay untuk kabur. Goodbye, Adam Clay. Dan film pun diakhiri dengan Adam Clay yang melarikan diri dengan menyelam menyeberangi laut. Filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentar jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya.